Kita berjumpa lagi sahabat Rongis di kesempatan video kali ini. Senang sekali sahabat Rongis dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyoroti mengenai pertandingan Indonesia versus Australia kemarin yang begitu sangat-sangat menghebohkan publik. Lagi-lagi yang menjadi sorotan di dalam permainan tersebut adalah kipernya yaitu Martin Pais. Nah, sahabat Rongis, kita akan membuka fakta di balik keberhasilan dan juga perjuangan timnas di dalam mengimbangi saat lawan Australia. Kita simak dulu beberapa video berikut ini. Kalian tahu siapa Tidak tahu, sosok Bang. di balik suksesnya timnas kita setidaknya sampai ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Ada 3 sosok di balik kesuksesan timnas kita. Yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia, Betul. Bapak Insinyur Joko Widodo. Yes, beliaulah di balik kesuksesan timnas kita salah satunya. Berkat lobby beliau ke FIFA, pasca tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu, sehingga Ya, timnas kita tidak jadi didenda. Gitu. Jadi kalau bukan karena Pak Jokowi, bisa saja timnas kita didenda oleh FIFA karena kejadian tersebut. Nah, itu artinya kalau sempat timnas kita didenda, timnas kita tidak akan bisa berlaga di kancah internasional dalam waktu yang dijatuhkan oleh FIFA tersebut. Itu. Jadi jangan main-main sama sosok Pak Jokowi ini. Beliau berhasil melobi FIFA sehingga timnas kita terhindar dari denda. Itu. Ya, makanya kalian jangan nyinyir aja sama Pak Jokowi. Terus yang kedua, sosok di balik sukses kita simak dan perhatikan dulu penjelasan dari abang ini ya, dari guys. peran Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Ini perannya sangat vital ini. Karena berkat kejelian beliau berhasil mendatangkan pemain-pemain kelas dunia, tentunya yang berdarah Indonesia. Itu karena ada deal-dealnya. Kalau bukan Pak Erick Thohir, nggak ada yang bisa melakukan, bos, nggak ada. Kalian tahu ketua PSSI yang dulu-dulu nggak bisa. Timnas kita selalu berada di bawah tekanan Thailand, Malaysia. Tapi sekarang level kita bukan mereka lagi, level kita udah Eropa, bos. Itu berkat Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir ini kita tahu kan jam terbangnya itu pernah menjadi presiden klub Inter Milan, klub elit di Italia sana. Nah, jadi berkat pengalaman itulah diterapkan di Indonesia gitu. Ya, kalau bukan karena Pak Erick Thohir kita nggak bakal bisa melihat aksi Martin Pais setidaknya di dua laga ini. Ini nggak kaleng-kaleng ini Pak Erick Thohir. Awalnya kan Martin Pais ini kan nggak mau menjadi warga negara Indonesia dan nggak mau membela Indonesia, ya kan? Tapi karena lobby Pak Erick Thohir ini, akhirnya Martin Pais bisa didatangkan dan bergabung di timnas kita. Dan pengorbanan Pak Erick Thohir pun dibayar kontan sama Martin Pais setidaknya di dua laga ini. Dia menjadi man of the match di dua laga terakhir. Yang pertama melawan Arab Saudi dan yang kedua melawan Australia tadi malam. Menjadi man of the match, coba. Kalau bukan karena Martin Pais ini, ya gawang kita udah beberapa kali kebobolan tuh ya sendiri, dihantam terus sama tim kelas dunia, ya kan? Tapi kita lihat mereka sangat frustasi sekali setelah memasuki area pertahanan Indonesia. Nggak jebol-jebol berkat aksi brilian dari seorang Martin Pais. Itu. Nah, kalian nggak tahu kan? Yang datang itu Pak Erick Thohir loh. Itu kalau bukan karena Pak Erick Thohir malah bisa Martin Pais main di Indonesia. Dan gawang kita udah pasti banyak kebobolan gitu, tanpa mengesampingkan peran seorang Hernando Ari gitu kan. Emang dia juga keren sih. Tapi untuk level dunia mungkin saja Martin Pais yang lebih baik. Terus yang ketiga, sosok di balik suksesnya tim nasional kita
jangan lupa peran seorang pelatih Iya. kita, yaitu Coach Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea ini tentunya berkat kepiawaian dia menerapkan strategi sehingga tim-tim lain kelimpungan, tim-tim lain frustasi menghadapi Masuk pertahanan akal sih, itu Indonesia. jelas benar abang ini, Walaupun guys. tim kita diserang sana sini Senin Kamis ya kan, tapi tetap kita bisa mempertahankannya gitu. Nah, ini adalah 3 sosok di balik keberhasilan tim nasional bisa melangkah sejauh ini, setidaknya sampai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 gitu. Jadi mari seluruh rakyat Indonesia, mari kita doakan supaya timnas kita bisa berlaga di Piala Dunia gitu. Jadi marilah kita satukan perbedaan ini untuk mendukung timnas kita agar timnas kita bisa berlaga di Piala Dunia. Syarat untuk berlaga di Piala Dunia itu asalkan kita bisa meraih peringkat 2 klasemen, itu udah langsung lolos ke Piala Dunia. Ya. Tapi kalau kita meraih peringkat 3 atau 4, tentunya kita masih menjalani kualifikasi lagi di babak berikutnya, di ronde berikutnya, yaitu dengan peringkat 3-4 juga di grup lain begitu. Intinya kalau kita menduduki peringkat 3 dan 4, tentunya perjalanan kita masih jauh. Kita masih mengikuti laga berikutnya lagi. Iya. Tapi kalau kita menduduki posisi 2 klasemen, langsung lolos bos, nggak ada lagi pertandingan berikutnya, langsung lolos ke Piala Dunia. Makanya saya bilang seluruh rakyat Indonesia ini, mari kita dukung timnas kita untuk bisa bermain di Piala Dunia gitu. Kita ingin lihat. Nah, kalau udah di sana nanti mau kalah juga itu udah lumrah lah gitu, karena timnya yang kita hadapi itu rankingnya itu udah nggak sebanding dengan negara kita. Cuman setidaknya kita doain supaya timnas kita ini bisa berlaga di Piala Dunia. Itu tujuannya. Mari kita satukan tekad, kita doakan ya Allah semoga timnas kami ini lolos ke Piala Dunia. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Garuda di dadaku, jayalah Indonesia. Ya, jadi semua sahabat Ruang Isu, ketika kita berbicara tentang panggung olahraga, jangan dicampur adukan dengan bau-bau politik. Jadi jelas ya. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan oleh abang ini, bahwa di balik kesuksesan timnas Indonesia mengimbangi timnas Australia kemarin itu adalah karena andil dan juga sumbangsi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan dia melihat dari latar belakang kasus atau masalah tersebut, ketika kerusuhan Kanjuruhan kemarin itu bisa berpotensi bagaimana perjalanan timnas Garuda atau timnas Indonesia ke depan. Jadi itulah yang menjadi sebab dia mengatakan bahwa majunya timnas Indonesia, berhasilnya timnas Indonesia kemarin itu adalah yang pertama karena Bapak Presiden Joko Widodo. Sorry to say, maksudnya begini, sekarang kita simpan dulu semua yang bersifat bau-bau politik. Setiap dukungan-dukungan politik kepada siapa A, B, C, dan sebagainya, kita kesampingkan dulu. Kita fokus bagaimana dengan harapan dan juga doa kepada timnas Indonesia, supaya paling tidak lolos ke Piala Dunia. Oke? Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa suksesnya timnas Indonesia di dalam mengimbangi timnas Australia kemarin adalah karena andil dan juga sumbangsi dari Pak Erick Thohir. Betul, dan tentunya itu tidak bisa dapat dipisahkan karena berkat sumbangsi dari beliaulah dia merekrut pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang sudah go internasional ya, untuk bisa mempertahankan bagaimana dunia olahraga Indonesia ini. Dan juga lagi-lagi karena pelatihnya yaitu Shin Tae-yong ya. Jadi ketiga orang tersebut menjadi inti dari bagaimana kesuksesan timnas Indonesia ini ya. Saya
juga berharap dan juga doakan bagaimana perjalanan olahraga Indonesia ke depan dalam dunia bola kaki, supaya paling tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Itu yang menjadi harapan dan juga doa kita bersama, ya. Harus ya. Saya sedikit ngotot dan juga ya menitipkan ini supaya paling tidak kita harus mendukung timnas Indonesia ini untuk bisa maju ke Piala Dunia. Oke, saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.